Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan, yaitu sesuatu yang menghalangi kita untuk bisa sampai kepada Allah dan penyebab indera keenam kita tertutup, sehingga kita tidak dapat melihat rahasia-rahasia yang halus yang ada di dunia ini. Orang yang beriman tentu menginginkan hatinya dapat memancarkan cahaya untuk mengenal Allah dengan penglihatan indera keenam. Namun hal itu tidak akan dapat dirasakan jika di dalam hati masih ada goresan-goresan gambaran keadaan dunia, liku-liku kehidupan yang hanya semu. Goresan-goresan tentang liku-liku kehidupan yang masih menempel di dalam hati bisa menyebabkan kegelapan kalbu. Jika hati menjadi gelap, tidak mungkin dapat memancarkan cahaya. Sinar keimanan tidak dapat menembusnya, indera keenam menjadi tumpul. Soal, bagaimanakah caranya agar hati dan indera keenam dapat bercahaya dan dapat mengenal keajaiban-keajaiban Allah? Jawab, agar hati dan indera keenam dapat bercahaya dan dapat mengenal keajaiban-keajaiban Allah, yang harus diperhatikan adalah hendaknya goresan tentang dunia yang dipandang oleh mata yang kemudian menempel di dalam hati haruslah disingkirkan. Hal itu merupakan belenggu nafsu. Selama nafsu membelenggu hati, maka jangan diharapkan dapat sampai kepada Allah, dan jangan berharap dapat melihat keajaiban-keajaibannya. Di dalam Al-Quran Allah menerangkan, dan adapun orang-orang yang takut terhadap kebesaran Tuhannya dan mau menahan hawa nafsu dari keinginannya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Al-Quran Surat An-Naji'at ayat 40-41. Bagaimana mungkin hati dapat memancarkan cahaya sedangkan di dalamnya terlukis gambaran duniawi? Atau bagaimana mungkin hati dapat menuju Allah kalau dia masih terikat oleh syahwat atau keinginan? Bagaimana hati akan mempunyai keinginan yang kuat agar masuk kepada kehadiran Allah, padahal hatinya belum suci dari janabah kelalaiannya? Atau bagaimana bisa berharap agar mengerti rahasia-rahasia yang halus, padahal dia belum bertaubat untuk menebus kesalahannya? Selain itu, hendaknya kita membersihkan jiwa dari kesalahan-kesalahan, baik kesalahan terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Ketahuilah olehmu, orang yang mempunyai kesalahan diibaratkan dia sedang menanggung janabah atau junub, yaitu hadas besar yang terlebih dahulu dia harus membersihkan dengan mandi. Soal, bagaimanakah caranya kita mandi dari kesalahan? Jawab, adapun mandi dari kesalahan adalah dengan cara bertaubat. Karena orang yang mengharapkan ilmu dari Allah, yang mana dengan ilmu itu dia dapat menyingkap segala yang gaib, haruslah bertaubat dan bertakwa. Orang yang bertakwa tidak mungkin melakukan perbuatan buruk dan rendah, karena takwa dan perbuatan buruk atau maksiat merupakan dua hal yang bertolak belakang. Jadi mustahil dua hal itu dapat bertemu. Maka dari itu, hendaknya kita jangan sampai diperdaya oleh fantasi-fantasi dan keinginan di luar jalan ma'rifat. Sebab sesungguhnya manusia itu mempunyai banyak keinginan, terutama keinginan terhadap duniawi. Satu keinginan belum dicapai, sudah mengharapkan keinginan lain, begitu seterusnya. Jika kita membiarkan pikiran ini mempermainkan hati, maka kalbu akan berdebu. Inilah penyebab yang membuat diri kita tak akan mampu mengungkap tabir keajaiban hati. Jika kita mampu memposisikan diri sebagai hamba yang qanaah dan mencegah fantasi-fantasi, maka hati akan mendapatkan penerangan cahaya ilahi. Kita akan bahagia menerima sebanyak yang Dia berikan kepada kita. Kita akan menemukan kebenaran. Sesungguhnya kebenaran merupakan cahaya ilahi, dan hal itu hanya dapat dipantulkan melalui hati yang suci. Soal, apakah fungsi mata hati? Jawab, fungsi mata hati adalah melihat yang hakiki. Kekuatan suruhan mata hati bergantung kepada kekuatan hati itu sendiri. Semakin bersih dan suci hati, maka bertambah teranglah mata hati. Jika dia cukup terang,
Dia bukan saja mampu melihat kepada yang tersembunyi di sebalik rupa yang zahir di sekeliling kita, malah dia mampu melihat atau suhud apa yang di luar daripada dunia. Ketahuilah olehmu akan hal ini, meninggal dunia membawa maksud. Roh yang rumahnya yaitu jasad telah tidak sesuai lagi didiaminya atau dipanggil sebagai mengalami kematian, dibawa keluar dari langit dunia dan ditempatkan di dalam alam barjah. Mata hati yang lebih kuat mampu pula menyaksikan alam barjah dan mengenali satu lagi hakikat yang dinamakan keabadian, yaitu sifat hari akhirat. Ketahuilah pula olehmu akan hal ini, kematian hanya membinasakan jasad dan kiamat membinasakan alam seluruhnya, tetapi tidak membinasakan roh yang padanya tergantung kitab amalan masing-masing. Ahli maksiat tidak dapat diselamatkan oleh kematian dan kiamat. Ahli taat yang tidak mendapatkan ganjaran yang setimpal di dunia tidak binasa ketaatannya oleh kematian dan kiamat. Tanggung jawab seseorang hamba akan terus dipikulnya melepasi kematian, alam barjah, kiamat, padang mahsyar, dan seterusnya menghadapi pemerintah hari pembalasan. Tanggung jawab itu hanya gugur setelah hakim yang maha bijaksana dan maha adil, lagi maha mengetahui serta maha perkasa menjatuhkan hukuman. Inilah hakikat yang ditemui oleh mata hati yang menyelami alam barjah, bukan melihat roh orang mati di dalam kubur. Mata hati berfungsi mengenal perkara yang gaib, makrifat atau pengenalan kepada keabadian atau hari akhirat, akan melahirkan kesungguhan pada menjalankan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Amanat itu akan terus dibawa oleh para hamba untuk diserahkan kembali kepada Allah yang meletakkan amanat tersebut kepada mereka. Makrifat mata hati yang demikian akan melahirkan sifat takwa dan beramal soleh. Apabila takwa dan amal soleh menjadi sifat seorang hamba, maka masuklah hamba itu ke dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala.